Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Semoga sehat selamat, berkah berlimpah, damai dan bahagia senantiasa teruntuk kita semua. Sahabat, jumpa lagi dengan Rumah Kita bersama saya, Woro Triutami, praktisi talent mapping. Kali ini kita akan melanjutkan sesi belajar untuk mengulas 34 tema bakat yang kemarin sudah kita mulai sampai dengan 34 hari ke depan. Hari ini kita akan mengulas bakat strategik. Masih sama dengan ulasan bakat futuristik kemarin, teman-teman bisa lihat di background virtual saya bahwa bakat strategik masih berada pada area thinking talent, utamanya pada area right brain atau otak kanan. Oke, hari ini jadi kita akan ulas, kita akan belajar bersama tentang apa dan bagaimana bakat strategik ini pada orang-orang baik itu yang kuat maupun baik itu yang memiliki bakat lemah strategik. Sahabat, saya akan memulai ulasan untuk bakat strategik ini dari deskripsi atau gambaran awal. Core strength untuk orang dengan bakat kuat strategik adalah menyusun langkah kerja. Jadi mereka dengan bakat kuat strategik ini memang secara alamiah dia mampu melihat masalah itu secara komprehensif, secara menyeluruh. Terkait hal tersebut membuat orang-orang dengan bakat strategik kuat mampu untuk bisa melihat alternatif-alternatif jalan keluar, langkah, teknik, cara untuk mengurai suatu masalah. Bahkan kalau sekiranya orang dengan bakat strategik ini dihadapkan pada suatu kondisi jalan buntu yang sangat sulit, maka dia masih saja bisa melihat alternatif jalan keluar untuk mengurai masalah tersebut. Nah, gambaran awal orang dengan bakat kuat strategis itu seperti demikian. Jadi mungkin bisa dilihat apakah sahabat memiliki bakat kuat strategik kira-kira? Iya. Nah, selanjutnya kita akan menuju pada apa yang sekiranya dibutuhkan oleh orang-orang dengan bakat kuat strategik untuk dia bisa mengaktualisasikan bakat strategik ini dengan bahagia, dengan nyaman, dan 4E. Nah, ada dua hal yang sekiranya diperlukan oleh orang dengan bakat kuat strategik agar dia bisa bahagia mengaktualisasikan bakat strategik ini. Yang pertama, dia membutuhkan gambaran yang menyeluruh, gambaran yang komprehensif dari semua ranah, dari semua sisi terkait permasalahan yang ada. Dengan gambaran yang menyeluruh tadi, dengan gambaran yang komprehensif tadi, maka dia akan mampu melihat kemungkinan-kemungkinan alternatif solusi yang sekiranya bisa dipakai, alternatif jalan keluar terbaik untuk mengurai suatu masalah. Yang kedua, kebutuhan yang diperlukan oleh orang dengan bakat strategik selain bisa melihat gambaran yang menyeluruh dari masalah adalah dia perlu kebebasan untuk bisa menentukan jalan atau alternatif solusi masalah yang terbaik yang sudah dia pikirkan, ya. Jadi kalau misalnya ada masalah dan kemudian dia memiliki strategi atau jalan keluar untuk mengurainya, dia membutuhkan kebebasan untuk kemudian bisa melakukan jalan yang sudah dia pilih ini untuk mengurai masalah. Nah, kalau sekiranya ternyata dalam satu kondisi kemudian membuat dia tidak bisa melakukan alternatif solusi masalah yang sudah dia pilih, dia anggap sebagai yang terbaik, maka tentu ini akan menimbulkan kekecewaan dan juga ketidakbahagiaan dalam dirinya untuk mengaktualisasikan bakat strategik ini. Baik, sahabat, dalam melaksanakan bakat strategik, dalam mengaktualisasikan bakat strategik, ada juga hal-hal yang perlu diantisipasi oleh sahabat. Nah,
Apa yang perlu diantisipasi? Yang perlu diantisipasi adalah karena orang-orang dengan bakat strategik ini terkadang itu memiliki banyak ragam alternatif solusi untuk mengurai suatu masalah atau jalan keluar dari suatu masalah, maka terkadang muncul keinginan untuk eh, merubah cara atau jalan yang sudah ditempuh gitu, yang sudah ditempuh. Jadi muncul kemudian keinginan untuk bereksperimen, kalau sekiranya saya coba jalan keluar yang ini gimana ya gitu. Nah, kalau sekiranya masalah tersebut tidak terkait dengan orang lain, mungkin tidak akan menjadi begitu besar dampaknya. Tetapi di saat permasalahan itu terkait dengan teamwork, terkait dengan rekan kerja, terkait dengan orang lain, kemudian awalnya sudah diputuskan untuk mengambil jalan keluar di satu sisi, kemudian di tengah jalan tanpa ada alasan apapun, orang strategik ini atau Anda sebagai orang yang strategiknya kuat itu tiba-tiba pengen merubah haluan, merubah cara untuk mengurai masalah, maka tentu saja ini akan menjadi masalah lain lagi, ya, ketidaknyamanan pada orang-orang lain. Kenapa? Karena mungkin saja orang lain tidak bisa melihat bahwa pilihan jalan keluar yang tiba-tiba Anda rubah ini adalah pilihan jalan keluar yang lebih baik dari jalan keluar yang sudah pertama kali disepakati. Itu. Jadi itu yang perlu diantisipasi. Beda lagi kalau ternyata setelah diambil pilihan untuk mengurai masalah ini ternyata pilihan jalan, pilihan solusi yang digunakan ini tidak bisa mengurai masalah atau ditemui jalan buntu. Nah, dalam kondisi ini tentu saja tidak menjadi masalah kita kemudian merubah haluan untuk mengurai masalah, mengubah cara, teknik, jalan keluar untuk mengurai masalah yang ada. Oke, itu yang perlu diantisipasi ya sahabat. Baik, deskripsi sudah, kebutuhan untuk orang strategik sudah, antisipasi sudah. Sekarang yang menjadi poin adalah bagaimana cara mengasah, cara mengembangkan bakat strategik ini. Agar apa? Agar bakat strategik ini bisa betul-betul bermanfaat untuk mengoptimalkan aktivitas dan peran produktif orang dengan strategi kuat di masyarakat. Tentu saja harapannya bisa lebih meluaskan manfaat yang dibagi. Nah, ada beberapa hal yang sekiranya bisa dilakukan teman-teman. Yang pertama, tentu saja pastikan bahwa kita selaku orang strategi kuat itu memiliki gambaran yang komprehensif, yang menyeluruh terkait masalah yang ada. Itu harus dipastikan di awal. Kalau sekiranya ternyata belum ada, maka cari dulu ini, gitu. Ya, pastikan bahwa kita memiliki gambaran yang komprehensif, yang menyeluruh terkait masalah yang dihadapi. Yang kedua, latih kemampuan strategic thinking. Bagaimana cara melatihnya? Cara melatihnya bisa jadi dengan sering-sering untuk membantu teman lain yang mungkin saja sedang dalam masalah, ya. Seperti kita menjadi konsultan gitu ya. Jadi oke, curhat ke saya, ya. Apa masalahnya? Bagaimana masalah itu bisa dilihat secara menyeluruh, ya. Maka setelah kita nanti bisa mendapatkan gambaran menyeluruh terkait masalah rekan kita, sahabat kita, maka kita bisa membantunya untuk memilah jalan keluar yang terbaik untuk masalah ini bisa diurai. Semakin banyak masalah yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan bakat strategik, maka tentu saja bakat ini akan semakin terasah. Jadi latih dengan mencoba case-case yang ada di sekitar kita. Nah, hal lain yang juga menjadi pertimbangan untuk mengembangkan bakat adalah kalau ternyata permasalahan itu terkait pada teamwork atau rekan lain gitu. Nah, kalau terkait rekan lain, hal yang perlu diperhatikan adalah teman-teman dengan bakat strategik perlu melatih kemampuan untuk menjelaskan kepada orang lain terkait jalan keluar ini. Karena
terkadang tidak semua orang bisa melihat bahwa jalan keluar yang kita temukan ini adalah alternatif solusi yang terbaik gitu. Jadi kita perlu keterampilan untuk bisa menjelaskan agar orang lain paham dan tahu, bisa mengiyakan, mengamini bahwa oh iya memang jalan yang kita tawarkan ini adalah jalan yang terbaik. Perlu apa? Selain perlu keterampilan komunikasi, mungkin kita perlu data, kita perlu informasi-informasi tambahan agar orang lain bisa yakin terhadap pilihan jalan keluar yang kita tawarkan. Hal lain lagi kalau terkait teamwork adalah bersiap untuk menghadapi orang-orang yang mungkin saja resisten terhadap alternatif jalan keluar yang kita tawarkan. Nah, tidak masalah kan gitu ya. Jadi selama kita sudah berupaya yang terbaik, orang resisten di lingkungan kita tentu saja tetap akan ada. Ya, tinggal nanti dalam pemilihan solusi masalahnya lebih baik yang mana. Kalau memang bukan alternatif jalan keluar yang kita tawarkan yang dipilih, maka kita harus berbesar hati. Jadi melatih diri untuk menghadapi orang-orang yang memang kadangkala resisten terhadap tawaran jalan keluar kita. Nah, itu teman-teman beberapa hal yang sekiranya teman-teman atau sahabat semua perlu ketahui tentang bakat strategik. Tadi ada deskripsi, ada kebutuhan, ada antisipasi, dan juga bagaimana cara mengasah agar bakat strategik ini betul-betul bisa manfaat, betul-betul bisa mendukung optimalisasi kita dalam beraktivitas dan berperan produktif di masyarakat. Nah, sebelum saya tutup, terakhir ini bagaimana kalau bakat strategik ini ternyata lemah. Nah, ciri awalnya kalau bakat strategik lemah biasanya adalah orang-orang dengan bakat strategik lemah ini tidak mudah untuk bisa melihat permasalahan, tidak mudah untuk bisa melihat jalan keluar dari satu masalah kalau memang itu dia sudah ketahui gitu. Dia kurang bisa untuk memilih jalan keluar atas masalah-masalah yang ada dalam kehidupannya. Jarak pandangnya terkait mencari jalan keluar itu sangat pendek atau terbatas. Nah, bagaimana kemudian solusi yang bisa diambil kalau ternyata bakat strategi kita ini lemah? Nah, yang paling efektif adalah kalau kita menyadari bakat strategi kita lemah, sedang kita menghadapi masalah, yang perlu kita lakukan adalah segera bersinergi, segera mencari partner yang memiliki bakat kuat strategik. Nah, di sana kita bisa bersinergi dan masalah yang kita hadapi bisa terbantu untuk diurai sehingga ketemu solusi masalahnya. Atau bisa juga teman-teman mencari panduan dari orang-orang yang lebih berpengalaman, sudah punya pengalaman makan asam garam dalam bidang yang dalam masalah yang kita sedang hadapi saat ini. Tidak masalah meskipun usia beliau yang kita mintai panduan itu jauh di atas atau mungkin di bawah kita. Baik. Nah, demikian teman-teman ulasan hari ini terkait bakat strategik dari 34 tema bakat yang akan kita ulas setiap harinya. Nah, mohon maaf kalau sekiranya penjelasan saya ada yang sulit untuk dipahami, teman-teman bisa tanyakan, bisa tulis di komen, jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik loncengnya agar teman-teman tidak tertinggal pada ulasan tema bakat selanjutnya. Ingat, setiap harinya selama 34 hari ke depan, saya akan ulas 34 tema bakat dari Talents Mapping. Baik sahabat, semoga bermanfaat ulasan strategik hari ini. Sehat selamat, berkah berlimpah, damai, dan bahagia senantiasa teruntuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat